Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan malam hari ini. Kita akan belajar bareng, sharing-sharing bareng. Di ruang Zoom ini sudah ada 11 orang. Masya Allah ya, terima kasih atas semangat belajarnya teman-teman. Iya, terima kasih Kak Aya. Karena malam hari ini sepertinya kita dipertemukan gitu ya melalui digital. Karena ada beberapa juga yang memang teman Karin, ada juga yang sebelumnya belum mengenal, tapi kita memiliki kebutuhan yang sama nih mengenai artikel ilmiah maupun publikasi di jurnal. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu, mungkin ada yang baru pertama kali nih bertemu dengan Karin ya, walaupun mungkin sudah melihat di digital gitu ya. Perkenalkan, saya Karinta Utami. Saya adalah seorang ibu dari dua orang anak yang saat ini berdomisili di kota Tasikmalaya. Jadi, Karin di 2 tahun ke belakang itu menempuh magister di bidang pendidikan, S2 di bidang PGSD. Walaupun sebelumnya latar belakang Karin memang bukan di bidang pendidikan maupun pekerjaan. Jadi sedikit flashback, Karin S1 itu teknik lingkungan di ITB, lalu bekerja 5 tahun sebagai engineer pada saat itu di Pertamina. Lalu setelah menikah memutuskan resign dan sepertinya ketertarikan di bidang pendidikan. Alhamdulillah sudah menyelesaikan masa studinya. Nah, malam hari ini teman-teman kita akan sharing ya. Jadi di sini Karin juga membayangkan bahwa kita seperti belajarnya tuh peer teaching gitu ya. Jadi kita adalah sesama nih, sesama para mahasiswa gitu ya, atau ibu pembelajar atau pembelajar gitu yang bareng-bareng, belajar bareng-bareng ya. Nanti Karin akan sharing tentang ilmiahnya, maksudnya tentang teorinya ada, dan lebih banyak ke pengalaman. Pengalaman Karin selama 2 tahun ini, insya Allah dirangkum di malam ini. Dan malam ini kita senang sekali juga karena ini adalah episode pertama dari Ruang Berbagi Ibu Sekolah Lagi. Doakan semoga konsisten dan tetap semangat ya untuk bisa melahirkan kelas-kelas berikutnya. Jadi untuk malam ini kelas serba-serbi artikel ilmiah ini memang lebih basic ya teman-teman. Jadi pengennya, cita-citanya Karin itu mengadakan kelas-kelas lanjutan yang berjenjang memang ini adalah kelas pertama untuk basic banget supaya kita semua berada pada fondasi dan pengetahuan yang sama gitu. Walaupun Karin yakin di sini teman-teman di sini mungkin ada yang memiliki keilmuan atau pengalaman yang lebih dari Karin gitu. Tapi ada juga mungkin yang baru nih pertama kali. Jadi inginnya di kelas pertama ini kita sama-sama untuk membahas yang boleh. Nah, oke, Karin langsung aja ya kita share screen. Jadi terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada yang off cam, nggak apa-apa. Misalnya lagi menemani anak gitu ya, itu nggak apa-apa. Karena saya juga di sini sebagai ibu, jadi sangat mengerti kondisi nih malam-malam seperti ini ya. Jadi makanya senang banget, sangat mengapresiasi teman-teman yang menyempatkan hadir nih malam-malam ya, meluangkan waktunya untuk bersama-sama belajar bareng sama Karin di sini. Oke, sebelumnya mungkin kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Semoga malam hari ini kita bisa belajar dengan bahagia tentunya dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Ingin berdoa selesai, kita langsung ngobrol aja ya. Kalian akan share sebenarnya ini apa ya materi. Sebenarnya kalau misalnya tentang teori gitu ya, di buku atau di YouTube gitu atau di teman-teman yang menjadi dosen itu mungkin lebih banyak atau lebih kuat kedalaman ilmunya. Di sini nanti lebih banyak sharing tentang pengalaman Karin ya di 2 tahun terakhir ini. Oke, geser dulu sebentar izin. Oke. Nah, jadi nanti kita akan malam hari ini kita akan sharing tentang apa sih artikel dan jurnal itu gitu ya. Kalau teman-teman mungkin di sini ada yang sudah tahu, kita akan mulai semuanya seperti yang kalian jelaskan benar-benar dari basic karena
Ini sebenarnya yang Karin rasakan pada awal perkuliahan ya. Mungkin waktu S1 ya, Karin nggak tahu nih ya pas zamannya teman-teman. Tapi waktu Karin itu S1 itu 2007, lulus 2011 itu belum familiar yang namanya artikel ya, artikel ilmiah gitu. Kayaknya dulu di kampus tuh belum ada wajib gitu ya, tapi pada saat Karin menempuh pendidikan S2, ternyata hal itu berbeda ya. Artikel ilmiah menjadi sesuatu yang sifatnya wajib bagi mahasiswa gitu. Jadi kita akan bahas basicnya dulu. Apa sih artikel ilmiah? Apa sih jurnal gitu? Karena untuk yang awam nih dulu 2 tahun lalu tuh Karin bingung. Apa sih jurnal gitu ya? Apa sih artikel gitu ya? Sedangkan tidak tidak semua mungkin dosen memulai itu dari nol gitu ya. Beberapa universitas ya udah langsung aja gitu ya. Mana bikin artikel gitu ya. Tanpa kita diberi pemahaman basic terlebih dahulu. Lalu pengertian jurnal terakreditasi Sinta itu seperti apa, dan nanti kita akan uh, bahas sendiri tentang pengalaman memilih jurnal untuk kita publish. Oke. Okay. Apa itu artikel ilmiah? Nah, ini sebenarnya yang awal banget ya. Ada banyak sekali pengertian, teman-teman bisa baca, teman-teman bisa googling, tapi ini adalah 3 pengertian yang menurut Karin uh, merepresentasikan karya ilmiah yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama itu adalah menurut Slameto itu adalah sebuah laporan hasil penelitian yang ditulis dan dipublikasikan di seminar atau jurnal. Nah, ini juga yang banyak teman-teman tanyakan kemarin ya gitu, Teh. Gimana sih bisa publish Sinta? Gimana sih bisa ikutan seminar internasional? Nah, itu nanti kita bahas. Jadi memang bermuaranya di mana sih karya tulis ilmiah itu biasanya di 2 ini. Secara garis besar ya, bisa juga di buku, tapi yang umum adalah di seminar atau di jurnal. Dan nanti ini akan memiliki istilah yang berbeda. Jadi ada yang namanya artikel jurnal, artinya artikel tersebut dipublikasikan di jurnal. Ada yang namanya seminar artikel atau yang lebih dikenal sebagai proceeding, artikel proceeding. Proceeding artikel itu adalah artikel yang diikut sertakan dalam kegiatan seminar. Nah, untuk yang selanjutnya definisi dari Komara 2017 ini agak panjang tapi saya highlight adalah ini merupakan sebuah karangan faktual dan non-fiksi. Nah, ini dan merupakan solusi dari suatu permasalahan. Selain itu, menurut Mariadi juga saya highlight adalah ada kaidah-kaidah keilmuan gitu. Kita mungkin sering mendengar yang namanya artikel-artikel gitu ya. Apa sih bedanya sama artikel ilmiah? Nanti kita akan ini dia untuk karya ilmiah ya atau artikel ilmiah itu dia sifatnya adalah faktual objektif. Sedangkan kalau yang non ilmiah itu bisa berdasarkan pengalaman pribadi ya. Lalu untuk karya ilmiah juga ini yang penting adalah bersifat metodis dan berurutan. Jadi ada metodologinya, ada strukturnya yang wajib diikuti. Sedangkan untuk non ilmiah itu bebas. Nah, ini juga bisa menjadi apa ya? Kelas lanjutan nih, kelas berbagi lanjutan. Karena hari ini kita sangat basic. Jadi kita tidak membahas teknis bagaimana sih cara menulis gitu ya, karena itu adalah suatu keilmuan atau bab sendiri yang memang harus dipelajari ya. Lalu selanjutnya ada sesuai dengan kode etik dan kritik harus berdasarkan bukti. Nah, ini juga penting ya teman-teman ya. Sebuah karya ilmiah itu pasti ada dasarnya. Setiap kalimat yang kita ketik, kalimat yang kita buat itu harus diperkuat berdasarkan bukti. Maka ada istilah namanya citasi atau citation. Mungkin kalau teman-teman yang sudah bergerak atau ya sudah mulai mencoba artikel gitu ya, bahkan sudah menerbitkan artikel, sudah familiar dengan kata itu. Tapi yang belum, ini boleh di-highlight ya sama teman-teman, karena ini adalah kemampuan tersendiri, dan salah satu ciri dari artikel ini yaitu kemampuan untuk citasi atau citation. Bagaimana setiap kalimat yang kita masukkan dalam artikel kita dikuatkan dengan kita memasukkan citasi. Citasi itu adalah penguatan kalimat kita berdasarkan penelitian terdahulu gitu. Citasi ini bisa menguatkan atau bisa negasi gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Selanjutnya, nah biasanya artikel ilmiah itu nulis apa sih Teh gitu ya. Secara garis besar biasanya ya umumnya biasanya itu ya hasil penelitian gitu ya, misalnya hasil skripsi, hasil tesis, hasil disertasi. Tapi suatu skripsi atau tugas akhir itu kan biasanya dia tebal,
dan banyak komponennya. Nah, artikel itu berbeda. Artikel tuh bisa saja kita menulis, bisa saja dari satu topik tesis kita yang kita miliki, kita bisa menghasilkan beberapa artikel gitu. Jadi lebih singkat lagi dan dalam penulisannya pun tidak setebal tesis ya. Nanti kita lihat strukturnya. Untuk research design sendiri ini juga merupakan bab lain yang harus kita pelajari dan kuasai ya teman-teman ya. Kita tidak akan dibahas malam hari ini, tapi ini sebagai gambaran saja eh, research design atau desain penelitian tuh bisa teman-teman pelajari. Bisa penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, ataupun mixed method ya. Ini mungkin sudah familiar untuk teman-teman yang sudah bergerak di bidang ini atau sedang melakukan studi ya. Tapi yang belum pun tidak apa-apa, ini adalah sesuatu ilmu yang bisa kita pelajari teman-teman sambil berjalan gitu ya. Eh, Penelitian ini sebagai dasar cara kita untuk menulis suatu penelitian. Bisa kuantitatif atau kualitatif atau menggabungkan keduanya. Singkat saja, apa sih bedanya kualitatif dan kuantitatif? Kalau dulu mungkin di awal perkuliahan saya berpikir bahwa kuantitatif itu kalau misalnya angka gitu ya teman-teman ya. Kualitatif itu deskripsi gitu ya. Ternyata pengertiannya jauh lebih dalam. Salah satu eh, salah satu apa ya highlight perbedaan dari kuantitatif kualitatif selain dari teknisnya ya, bagaimana pengambilan data, bagaimana pengolahan data adalah dari segi generalisasi pengambilan keputusan. Pada kuantitatif, biasanya kita menggunakan statistik inferensial, artinya kita menggunakan teknis-teknis olah data angka yang nantinya biasanya dikenal dengan sampel populasi ya. Di kuantitatif itu ada seperti itu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk hasil atau kesimpulan dari penelitian kita itu kita generalisasi gitu ya. Jadi ada poin itu. Sedangkan untuk kualitatif itu tidak. Kualitatif itu adalah case by case. Hasilnya pun tidak bisa kita bilang untuk merepresentasikan suatu populasi gitu. Itu singkatnya. Teman-teman bisa apa ya mencari tentang kedalaman tentang ini di lain kesempatan ya. Lalu apa sih manfaatnya gitu? Oh, tadi sebelumnya ini ya, sebelum yang tadi itu. Teman-teman dalam menulis artikel ilmiah sebenarnya tidak hanya penelitian saja, tidak hanya hasil penelitian saja, tapi teman-teman bisa juga menggunakan ya literatur research. Jadi literatur research itu seperti studi literatur gitu ya. Saya mau menulis tentang misalnya saya mau menulis tentang read aloud gitu. Bagaimana read aloud dipakai di keluarga. Tapi saya tidak melakukan penelitian, tapi saya melakukan literatur research. Saya membaca sekian banyak literatur ya, lalu saya tuangkan ke dalam tulisan artikel ilmiah itu bisa. Ya, itu pun ada teknis lanjutan yang akan dipelajari di lain kesempatan. Nah, kira-kira apa sih manfaat gitu ya? Kadang kita kan untuk mengerjakan sesuatu, membuat sesuatu itu berpikir manfaatnya apa ya gitu ya. Yang pertama itu tentu saja berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan ya teman-teman ya. Karena pada saat kita menuliskan sesuatu yang ilmiah, karena ini kan ilmiah ya, bukan yang tadi populer, kita itu ilmiah. Kita menuliskan itu memberikan kontribusi tentu pada ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, ini juga bisa membantu pada saat teman-teman studi teman-teman, misalnya pendaftaran studi gitu ya, dalam CV itu beasiswa maupun profesi lainnya. Jadi saya ngobrol dengan teman saya yang seorang guru, seorang ASN, ternyata poin-poin apa ya menulis artikel ini khususnya ASN guru itu ada loh poinnya gitu ya. Kalau publikasi misalnya di jurnal nasional maaf dapat poin berapa. Kalau jurnalnya apa namanya tidak terakreditasi nasional dapat poin berapa. Kalau menjadi pembicara seminar proceeding misalnya dapat poin berapa. Nah, jadi itu manfaatnya ya mungkin dari segi profesi, dari segi akademisi ya. Selanjutnya, publikasi ilmiah, terutama melalui conference, ini bisa membantu menambah jaringan keilmuan. Dan ini yang sudah saya rasakan. Di tahun pertama kuliah, saya diajak oleh dosen saya yang ada di India untuk mengikuti conference. Itu sangat berharga sekali pada saat itu. Walaupun pada saat itu saya belum pernah sama sekali mengikuti atau menulis artikel ilmiah. Tapi saat itu dosen sangat menyemangati untuk oke ikut aja gitu ya
Dan itu membuka pikiran saya gitu. Apalagi dulu partisipannya tidak hanya dari Indonesia ya. Saya jadi mendapat kesempatan untuk melihat dunia dari pandangan teman-teman di negara lain ya yang membahas isu yang sama yaitu pendidikan dan psikologi pada saat itu. Dan dapat menambah jaringan keilmuan. Sejak saat itu, setiap dosen saya memiliki event-event seminar, beliau pasti menghubungi saya. Ayo ikut gitu ya, ayo ikut. Jadi itu juga bisa menjadi penyemangat teman-teman ya. Dan ini juga di beberapa universitas tentu publikasi ilmiah syarat kelulusan ya, kayaknya hampir di semua ya sekarang ya. Jadi sebelum kemarin tuh saya sebelum sidang itu diwajibkan untuk sudah ada bukti submit artikel di jurnal terakreditasi ya. Dan mungkin yang terakhir untuk saya sebagai muslim gitu ya, itu menjadi amal jariah teman-teman. Apa yang kita tulis dalam sebuah jurnal ilmiah, apalagi nanti itu disitasi ya, sitasi itu artinya jurnal kita dibaca dan dijadikan acuan pada penulisan jurnal lainnya. Itu artinya itu akan menjadi amal jariah diharapkannya. Jadi semoga ini dari alasan-alasan ini kita bisa menemukan strong why kenapa sih aku mau menulis karya ilmiah gitu ya. Mungkin bisa salah satunya dari alasan-alasan yang dipaparkan seperti ini. Baik, nah bagaimana sih cara penulisan? Ini mungkin karena saya itu bergeraknya di humaniora ya, karena saya jurusannya PGSD pendidikan, kita menggunakan APA style gitu ya. Ini APA style ini teman-teman juga bisa googling ya bagaimana struktur cara penulisan. Tapi nanti saya juga akan bahas yang teknikalnya yang sudah dilakukan ya, karena kalau kita membahas satu-satu APA itu sangat teoritis. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini adalah contoh, maaf. Contoh artikel saya. Oke. Jadi ada apa aja sih penulisan artikel ilmiah itu ada apa saja di badannya? Yang pertama tentu judul ya teman-teman yang ini. Ini adalah judul. Judul ini di sini mungkin di sini itu saya masuk jurnal Sinta 2. Nanti kita akan jelaskan ya apa itu Sinta 2, 1, 2, 3. Inilah Sinta 2. Yang pertama itu judul teman-teman. Nah, bagian atas ini ya, bagian atas ini itu tidak kita yang buat, tapi dari jurnalnya langsung. Jadi itu template dari jurnalnya langsung. Sedangkan yang bagian bawahnya itu kita yang membuat ya. Ini adalah judul, teman-teman. Ini ada judul. Berbeda-beda bisa misalnya dalam bahasa Inggris atau bisa dalam bahasa Indonesia. Itu tergantung dari jurnal itu sendiri. Tapi biasanya untuk jurnal Sinta 1 dan Sinta 2 mungkin aku bahas sedikit ya teman-teman. Kenapa kita di sini fokus untuk membahas jurnal yang Sinta? Karena sebenarnya sertifikasi atau akreditasi jurnal ini kan macam-macam ya. Ada yang macam-macam lah teman-teman bisa lihat. Tapi kenapa saya bawa yang Sinta? Karena biasanya persyaratan baik itu kuliah, baik itu pekerjaan, biasanya Sinta. Sinta sendiri itu oke, kita bahas itu dulu aja ya supaya teman-teman bisa terbayang. Bentar. Kita bahas strukturnya. Jadi Sinta sebelumnya jurnal dulu. Jurnal itu apa sih jurnal? Jadi kalau mudahnya kalau saya membayangkan jurnal itu seperti majalah. Kalau dulu itu saya ya membayangkan karena lebih mudah. Seperti majalah, misalnya jurnal Bobo gitu ya, jurnal kawanku yang di dalamnya berisi banyak tulisan-tulisan, yaitu artikel-artikel kita. Jadi jurnal adalah kalau menurut teorinya adalah suatu publikasi yang diterbitkan oleh institusi akademik atau organisasi profesi yang berisi tentang artikel hasil penelitian. Jadi tadi kita sudah bahas artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Dia harus dipublikasikan. Publikasikannya melalui apa? Salah satunya jurnal ya. Ada jurnal dan seminar yang tadi saya jelaskan. Nah, jurnal ini teman-teman bisa bayangkan seperti majalah. Setiap majalah itu memiliki karakteristik sendiri. Misalnya ada majalah Bobo untuk anak-anak, artikel di dalamnya. Majalah apa ya dulu ya? Majalah Kawanku misalnya ya. Majalah Gadis itu adalah artikel-artikel di dalamnya adalah untuk remaja perempuan misalnya. Begitu pula dengan jurnal. Setiap jurnal
itu mereka memiliki spesifikasi tema tertentu. Mereka punya judul jurnalnya, mereka punya eh, editornya, penerbitnya, seperti itulah ya. Jadi jurnal ini nanti di dalamnya berisi banyak artikel yang memiliki tema yang sama ya, seperti itu. Nah, apakah hanya bermanfaat untuk akademisi saja? Ini yang menarik teman-teman ya. Saya sendiri sekarang bukan mahasiswi gitu ya, bukan juga dosen atau akademisi lainnya. Saya hanya ibu rumah tangga, tapi tertarik nih di bidang penelitian dan penulisan artikel ilmiah. Jadi, apakah hanya bermanfaat untuk akademisi? Saya rasa tidak, karena sekarang seorang ibu, seorang perempuan itu mereka mencari informasi di era digital itu kan sangat luas ya. Misalnya nih ya contohnya, aduh saya tuh pengen nyari tahu ya tentang diagram Maslow gitu ya. Saya mau belajar nih tentang bagaimana sih kebutuhan anak agar emosi mereka stabil gitu ya. Saya pernah dengar ada diagram Maslow. Kemana ibu itu mencari? Mereka bisa mencari di jurnal, teman-teman. Karena kenapa? Di jurnal itu mereka sudah terakreditasi, mereka sudah terverifikasi secara ilmiah. Isi di dalam tulisan itu sudah terverifikasi secara ilmiah, maka menjadi rujukan yang berpotensi sangat baik. Rujukan ini nilainya tinggi karena di dalamnya berdasarkan informasi yang ilmiah gitu ya, bukan informasi yang subjektif dan belum tentu kebenarannya. Maka ditujukan untuk siapa jurnal artikel ini ya untuk seluruh orang yang ingin menemukan informasi yang tepat gitu ya, informasi yang sudah terverifikasi secara ilmiah. Tentu ini juga bisa bermanfaat bagi kita ya. Oke, kita balik lagi ya ke Sinta tadi. Jadi Sinta ini singkatan teman-teman dulu. Ini lucu ya. Ini juga di sini ada teman kuliah saya, ada Bu Elis ya tadi ya Bu ya. Dulu waktu saya kuliah itu dosen tuh selalu kayak gini. Ayo kalian tuh nulis gitu ya. Nulis artikel, masukin ke Sinta. Aku tuh bingung. Apa sih Sinta gitu ya? Sinta tuh siapa? Anaknya siapa disebut-sebut terus ya. Ternyata Sinta itu adalah singkatan dari Science and Technology Index, merupakan sebuah halaman ilmiah ya yang dikelola oleh Kemendikbudristek. Di dalamnya menyediakan daftar jurnal nasional yang terakreditasi, sehingga bisa menjadi tujuan utama nih untuk mencari sumber referensi berupa jurnal nasional. Selayaknya akreditasi gitu ya, ada level-levelnya nih teman-teman. Sinta itu ada Sinta 1 sampai Sinta 5 yang semuanya itu diurutkan berdasarkan levelnya. Jadi Sinta 1 adalah yang terbaik, teman-teman ya. Sinta 1 yang terbaik, lalu berjalan hingga Sinta 5. Itu apa sih teh bedanya? Nanti kita buka pada saat buka halaman websitenya ya, supaya kita tahu apa sih bedanya nih dari Sinta 1 ke Sinta 6. Kita balik lagi ke tadi ya, bagaimana sih struktur dari penulisan karya ilmiah. Nah, ini teman-teman ya. Yang pertama ada judul ya. Di sini ada judul, teman-teman. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Di sini karena saya Sinta 2, diminta untuk berbahasa Inggris ya. Judul ini biasanya setiap jurnal itu memiliki persyaratan yang berbeda walaupun mereka mengacu pada yang sama, misalnya APA style tadi, tapi mereka biasanya memiliki juga spesifik gitu ya. Ada yang judulnya maksimal 13 kata misalnya atau tidak menyarankan berapa kata. Nah, ini yang harus teman-teman patuhi ya. Poin pertama adalah salah satu tipsnya bagaimana untuk menulis artikel agar masuk nih ya ke jurnal Sinta, itu yang pertama teman-teman harus patuhi template. Mereka itu biasanya memiliki template penulisan. Nah, teman-teman harus patuhi itu. Kenapa? Karena sebagai editor, sebagai audit apa namanya yang akan memverifikasi artikel kita, pada saat mereka lihat kita kirim naskah, wah ini nggak sesuai template jurnal ini, biasanya langsung di out ya, langsung tidak diterima gitu ya, karena setiap jurnal itu memiliki template sendiri ya, kita harus ikuti itu. Lalu di bawahnya ada nama kita ya, di sini saya dan dosen pada saat itu karena ini tugas kuliah pada saat itu, saya dan dosen pembimbing pada saat itu ya. Lalu di bawahnya bisa affiliation-nya nih. Saya waktu itu Universitas Pendidikan Indonesia ya. Dan ini penting sekali untuk corresponding author. Jadi penulisnya, email teman-teman. Jadi ini untuk menghubungi ya. Corresponding ini nanti dari jurnal, menghubungi teman-teman.
Lalu di bawahnya abstrak. Nah, ini juga silakan teman-teman mengikuti template-nya. Biasanya ada yang minta dua ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, itu berbeda-beda. Jadi pertama judul, ada nama teman-teman, abstrak, lalu ada keyword-nya. Sebelah sini keywords ya. Letaknya bisa berbeda-beda ya, tergantung dari template jurnal masing-masing. Yang pertama adalah introduction atau pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini apa saja isinya? Biasanya adalah berisi latar belakangnya apa gitu ya. Lalu isu atau permasalahan yang pengen diangkat itu apa? Lalu tawaran solusi dari penelitian kita dan apa sih manfaatnya ya. Dan ini juga bisa berbeda-beda teman-teman ya. Tapi kurang lebih seperti itu introduction. Yang selanjutnya, saya hapus dulu ya. Yang selanjutnya adalah setelah yang tadi, halaman berikutnya dalam penulisan jurnal setelah introduction adalah research method, adalah metodologi ya. Metodologi yang dilakukan oleh teman-teman. Yang tadi saya bahas ya ada kualitatif, ada kuantitatif, ada literatur review, itu tergantung pada saat teman-teman melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah. Selanjutnya adalah result and discussion. Pada beberapa jurnal ada yang ingin biasanya mereka meminta result dulu ya, baru discussion. Ada juga yang result and discussion ya. Untuk teknis penulisan mungkin bisa kita bahas jika ada pertemuan lanjutan ya teman-teman ya, karena memang harus detail sekali ya bagaimana misalnya cara membuat tabel ya. Untuk APA style sendiri, cara penulisan tabel seperti ini ya teman-teman. Jadi bukan tabel yang tertutup, jadi tabel yang hanya ada garis atas, garis bawah seperti ini. Setelah result and discussion, apalagi selanjutnya adalah langsung conclusion teman-teman ya. Berbeda mungkin pada saat teman-teman menulis tesis atau skripsi ya, kan ada apa namanya tuh kajian pustaka. Nah, kajian pustaka dalam artikel ilmiah itu dimasukkan beberapa dalam beberapa dalam introduction dan beberapa itu dimasukkan sebagai sitasi di dalam result and discussion. Nah, ini sitasi juga merupakan teknik sendiri ya, teman-teman juga harus menguasai itu. Nanti kalau mau tempat waktunya kita bahas sedikit. Selanjutnya adalah conclusion atau kesimpulan dan rekomendasi. Lalu ada reference. Reference ini adalah daftar pustaka. Nah, ini juga keahlian lain nih teman-teman ya. Pembuatan daftar pustaka ini bisa memanfaatkan namanya Mendeley. Kalau teman-teman sudah familiar, dan itu sangat-sangat membantu. Dan beberapa jurnal, banyak jurnal, mereka mewajibkan untuk kita memakai Mendeley karena akan membuat referensinya rapi ya. Seperti ini. Oke. Beda. Aku langsung baca pertanyaan. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh langsung ya di kolom komentar dulu sebelum nanti dibuka sesi tanya jawab ya. Beda introduction dengan abstrak apa dan maksimal berapa halaman. Oke. Introduction itu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu isinya adalah latar belakang ya, masukkan sedikit kajian pustaka, lalu apa sih tujuan kita melakukan penelitian ini dan apa manfaatnya. Sedangkan abstrak adalah seperti intisari dari semuanya. Baik itu dari introduction, dari method, dari discussion hingga result, hingga conclusion ya. Jadi abstrak itu seperti kita melihat artikel kita secara keseluruhan gitu ya. Sedangkan kalau introduction itu hanya pendahuluan aja. Lalu maksimal berapa halaman? Nah, setiap jurnal itu ya biasanya tuh mereka matoknya itu jumlah kata biasanya Mbak Ayu. Jadi yang pernah saya itu ikut itu misalnya minimal 6.000 kata misalnya gitu ya. Biasanya juga mereka membagi, introduction-nya 2 halaman misalnya ya, atau cukup 1 halaman. Itu biasanya sudah ada di ketentuan jurnalnya. Nanti kita lihat pada saat kita masuk ke contohnya langsung ya, bagaimana sebuah jurnal ini memberikan template atau arahan case by case-nya itu akan berbeda. Mbak Isti, kalau kita mengirim jurnal mandiri tanpa institusi, bisakah? Bisa banget, Mbak Isti, bisa banget ya. Jadi kalau misalnya ini juga mungkin bagi pertanyaan ya, bagi teman-teman yang
bukan akademisi, bukan mahasiswa, bukan dosen, saya nggak punya institusi gitu ya. Tentu boleh saja gitu ya. Untuk institusi seperti sekolah juga bisa. Dan saya juga sedang mencoba menulis artikel untuk komunitas. Jadi institusinya adalah komunitas. Tentu saja boleh ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini sepertinya kalau teori dari saya tuh kita sepertinya langsung saya akan coba masuk ke Sinta ya. Kita akan masuk nih. Ini sudah teknis, kita masuk ke websitenya Sinta ya. Ada pertanyaan dulu sebentar ya. Teh di jenjang S2 itu banyak disuruh buat artikel ilmiah dari mata kuliah itu gimana ya, Teh? Iya, bener banget, Teh. Coba ini kayaknya semua curahan hati semua para mahasiswa ya. Setiap ini di kampus Karin ya di UPI itu, setiap kuliah itu meminta UASnya, UASnya adalah publish artikel ilmiah. Nah, ini em, itu adalah tuntutan dari kampus gitu ya. Lalu bagaimana sih kita menyikapinya? Karena buat artikel itu harus ada penelitiannya. Nah, ini teman-teman, penelitian itu boleh saya ulangi. Jadi artikel itu boleh penelitian, boleh literatur review ya, Teh Gina. Boleh literatur review. Ini juga pernah Karin lakukan. Literatur review sedang Karin lakukan. Jadi di November nanti ada conference lagi di India itu coba Karin masukin yang literatur review gitu. Jadi boleh literatur review. Terus tapi harus ada penelitian. Nah, penelitian ini sebenarnya boleh kok, tidak harus skripsi atau tesis. Beberapa artikel Karin yang tadi Karin sampaikan ya tentang digital literasi bagi orang tua itu Karin lakukan penelitian gitu. Boleh ya, boleh dibilang mini research ya atau penelitian kecil, tapi ya masih penelitian gitu. Mungkin lingkupnya kecil gitu Teh Gina. Jadi boleh banget gitu di beberapa, ya itulah kenapa Karin setelah lulus itu eh, menuju 10 publikasi artikel ilmiah itu sebenarnya bukan karena rajin sih, tapi karena tuntutan kuliah ya, karena dikerjakan juga gitu, karena semangat juga. Jadi bisa kok Teh Gina, semangat bisa bikin artikel ilmiah yang tidak perlu berdasarkan skripsi atau tesis gitu ya. Bahkan kalau di kesempatan lain nih kita mau membahas dari satu tesis tuh bisa banget loh jadi beberapa artikel gitu. Jadi dari tesis saya sudah merencanakan untuk bisa dibagi-bagi nih menjadi 4 artikel ilmiah gitu ya. Jadi bisa, bisa. Boleh, sekarang juga boleh. Nanti kita ceritain mini research-nya kalau ada waktu ya. Oke teman-teman, pertanyaannya cukup. Kita akan masuk ke Sinta dulu ya. Sekali lagi, kenapa Karin di sini fokus ke Sinta? Jadi ini adalah akreditasi nasional jurnal untuk di Indonesia ya, teman-teman ya. Untuk di luar negeri secara internasional ada yang disebut Scopus ya. Eh, Biasanya disebutnya tuh dengan Q1, Q2, Q3 ya kalau teman-teman pernah dengar. Nah, untuk ini Karin tidak bisa sharing karena belum pernah menembus ya. Ini sedang mengusahakan supaya bisa menembus Scopus gitu ya. Kita akan membahas Sinta dulu. Di sini teman-teman nanti bisa explore sendiri ya. Masuk ke sinta.kemdikbud.go.id. Jadi di Sinta ini banyak sekali jurnal berbagai tema. Teman-teman di sini kan ada yang beda ya, mungkin ada yang di pendidikan, ada yang bukan atau non pendidikan. Kita akan coba cari berdasarkan ini jurnal ya. Misalnya, oke ini udah ada education nih, misalnya ya kita enter dulu untuk mencari jurnal-jurnal apa saja sih yang ada di bidang pendidikan. Nah ini teman-teman akreditasi level yang saya bicarakan tadi ya, ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Nah, oh ada Sinta 6 juga, ada Sinta 6. Nah, semakin besar nomor Sintanya, itu semakin lemah gitu ya. Kita bisa bilang lemah atau semakin kecil. Jadi Sinta 1 ini yang paling bagus gitu ya kalau misalnya ranking. Ini ranking 1 ya. Konsekuensinya apa? Biasanya lebih sulit nih untuk menembus Sinta 1. Kenapa lebih sulit gitu ya? Nanti persyaratannya lebih banyak ya teman-teman ya. Karena untuk para jurnal ini mencapai akreditasi Sinta 1 juga tidak main-main. Mereka juga diakreditasi gitu ya. Layak tidak jurnal ini dengan Sinta 1. Implikasinya pada apa? Tidak hanya pada
persyaratan-persyaratan kita sebagai penulis untuk bisa menembus lolos ke Sinta 1, tapi juga dari segi pembiayaan. Ya, kita tidak menutup mata untuk bisa masuk itu ada pembiayaan. Tapi ini uniknya, kemarin saya mengobrol dengan salah satu teman saya, Mbak Maunah, ada di sini nggak ya? Beliau tuh bertanya, di internet tuh banyak loh jasa apa namanya publikasi langsung lolos Sinta 3 gitu ya. Pas beliau nanya tuh itu mahal banget gitu, sampai jutaan itu apa sih? Nah ini sedikit cerita ya teman-teman. Jadi memang kebutuhan yang tadi saya cerita ya, kebutuhan untuk bisa publikasi itu di beberapa poin adalah tuntutan, baik sebagai mahasiswa, baik sebagai dosen, baik sebagai guru, sebagai ASN, itu ada tuntutan untuk kita bisa ke situ. Dan tidak semua orang siap dengan itu ya. Tidak semua orang mau loh melewati fase-fase sulitnya menembus Sinta ya. Maka banyak juga seperti aku sih bilangnya mirip-mirip calo ya. Jadi mereka itu ilegal nggak sih Teh ya? Aku kurang tahu ya. Tapi dari segi kitanya sendiri banyak hal yang terlewati, banyak pembelajaran yang kita lewati. Untuk kalau misalnya mereka menggunakan jasa mereka, biasanya tuh mereka menawarkan jasa mencari jurnalnya, mereka juga mengedit proofreadernya, mereka banyak lah hal yang mereka lakukan yang sebenarnya bisa kok kita lakukan dan itu tentu bisa menambah banyak sekali kemampuan kita dalam menulis, dalam publikasi gitu ya dan dari segi biaya lebih hemat ya karena kita membayarnya itu adalah membayar publikasinya yang itu adalah legal ya. Oke, kita contoh buka ya teman-teman. Nah, di sini ada bisa lihat kalau teman-teman membuka di Sinta di sini, ini Sinta berapa nih? Di sini Sinta 1 ya, International Journal of Evaluation and Research in Education. Wah, dia Sintanya 1 ya, dia sudah terindeks Scopus juga ya, teman-teman. Nah, di sini ada nilai-nilai ya. Biasanya salah satu yang membuat jurnal ini bisa Sinta 1, salah satunya ya, teman-temannya selain kualitas dan lain-lain adalah banyaknya sitasi. Sitasi yang dilakukan pada artikel-artikel yang ada di dalam jurnal. Dalam sebagai penulis artikel ilmiah, kita itu akan menggunakan artikel-artikel orang lain untuk mendukung di dalam penulisan kita yang dituangkan dalam sitasi. Nah, itu sangat berarti, teman-teman. Jadi, artikel kita, kenapa kita harus membuat artikel yang sangat baik, itu agar kita bisa disitasi. Gitu. Semakin banyak artikel kita disitasi, bersumbangsi pada jurnal itu sendiri, ya menjadi nilainya baik. Oke, sekarang saya akan coba buka satu, yang Sinta 1. Nanti kita coba buka Sinta 5 misalnya ya. Karena saya pernah masuk Sinta 5 juga pada saat itu, dan pernah masuk Sinta 2. Jadi kita coba ya, kita coba buka dulu yang Sinta 1, ini International Journal of Language Education. Kita klik dari mana ya? Universitas Negeri Makassar. Di web Sinta itu bisa bebas di-download kah jurnalnya? Di web Sinta, iya, nanti masuk ke web jurnalnya, Mbak Isti. Kita coba lihat ya. Ini contohnya ini. Jadi Sinta itu semacam etalase gitu ya. Kalau misalnya kita mau, biasanya kita ke marketplace gitu, di dalamnya kan banyak toko-toko nih. Ya, mirip-mirip seperti itu ya. Di dalam Sinta ini banyak toko-toko. Tokonya itu adalah si jurnal ini ya, mereka beda-beda kan. Yang saya buka ini adalah Jurnal International Journal of Language Education dari Universitas Negeri Makassar, teman-teman ya. Di sini, ntar kita lihat di bawah. Nah, di sini teman-teman bisa ada apa aja, teman-teman bisa masuk ke websitenya dia, ya, website. Jadi kalau saya biasanya langsung ke websitenya karena di sana lebih lengkap ya. Kita coba masuk ke website. Nah, di sini juga ada artikel-artikelnya, teman-teman ya. Teman-teman bisa buka seperti pertanyaan Mbak Isti tadi. Kita coba masuk ke websitenya. Betul, ada jurnal yang nggak open access. Biasanya memang jurnal-jurnal luar yang tidak open access. Tapi sejauh ini Karin untuk yang di Sinta sih kebanyakan open access. Karena mereka juga membutuhkan untuk sitasi ya biasanya ya. Oke. Teman-teman, apakah di layar ini sudah masuk ke websitenya
International Journal of Language Education? Udah, Mbak. Siap, terima kasih. Nah, ini halaman jurnal. Nah, ini kita praktek bagaimana sih kita memilih jurnal ya. Pertama itu teman-teman harus pastikan scope-nya itu sesuai dengan artikel yang teman-teman buat. Teman-teman bisa melihat di about ya, atau yang tadi ya, focus and scope. Nah, focus and scope. Di focus and scope ini teman-teman bisa tahu nih jurnal ini tuh menerima artikel apa aja sih gitu ya, sama halnya dengan majalah. Gak mungkin kita mengisi artikel tentang bagaimana misalnya bagaimana mengatasi apa namanya menstruasi atau puber. Terus artikel itu dimasukkan ke majalah Bobo ya, tentu tidak sesuai. Makanya penting banget untuk melihat fokus and scope. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa ini adalah tentang language education gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin di sini ada yang education tapi misalnya tentang sport gitu, olahraga, terus teman-teman kekeh mau masukin ke jurnal ini karena Sinta 1 gitu. Itu sudah pasti ditolak ya karena mereka sudah ada skupnya. Nah, di sini nih misalnya skup jurnalnya tentang apa? Assessment, testing, language learning, apply linguistic methodologies dan lain-lain ya. Teman-teman harus memastikan itu sama dengan yang teman-teman tulis ya, sesuai. Selanjutnya yang teman-teman perhatikan adalah template. Nah, di sini bisa diklik juga ya. Template ini yang tadi saya bilang ya, kita harus mengikuti, harus ini tuh syaratnya tuh adalah wajib mutlak. Karena kalau kita ngirim terus tidak sesuai template udah pasti ditolak. Itu udah pasti ya, karena mereka juga melihat kesungguhan kita. Nah, ini nih, ini biasanya bisa di-download ya tuh. Ini juga bentuknya Word ya, teman-teman. Ini bisa teman-teman download terus tinggal masukin aja sama teman-teman ya. Coba kita lihat ya, ini ada judul, abstrak, keyword, introduction, sama ya. Oh, di sini ada literatur review. Nah, ini teman-teman, ini yang harus mengapa penting sekali template. Karena setiap jurnal itu template-nya berbeda ya. Jadi teman-teman mengikuti ini. Lalu ada apa lagi di sini? Research method, sama ya. Lalu ada, oke ini masih research method. Ada, oh ini ini udah discussion ya. Ini discussion dan conclusion di terakhir. Lalu reference ya. Kurang lebih seperti itu sama. Jadi template. Jadi pertama pastikan teman-teman scope-nya sesuai, lalu lihat template. Setelah itu ini juga penting ya teman-teman adalah eh, dalam 1 tahun mereka itu terbit berapa kali gitu ya. Seperti layaknya majalah yang saya sebutkan tadi, majalah itu ada terbitnya ya. Kalau Bobo itu saya ingat dulu tuh terbitnya setiap minggu di Kamis gitu ya. Nah, sedangkan untuk jurnal sendiri dalam 1 tahun biasanya tuh mereka beda-beda. Ada satu jurnal yang oh saya cuma 1 kali nih terbitnya April misalnya. Ada yang 2 kali April, Oktober. Ada yang 3 kali, ada yang 5 kali gitu. Nah itu teman-teman harus perhatikan. Kenapa sih Teh kita harus memperhatikan banyaknya mereka publikasi dalam setahun? Ini penting teman-teman, apalagi untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan ini untuk syarat-syarat wisuda, ya syarat-syarat UAS, itu harus diperhatikan. Misalnya teman-teman wisuda di Juni ya, terus teman-teman di Februari mau submit. Wah, tapi ternyata mereka tuh publishnya Desember gitu ya. Tentu kan ada hal-hal yang tidak sesuai kriteria yang teman-teman butuhkan. Dari mana sih Teh bisa tahu berapa kali? Ada beberapa yang nulis di sini ya. Misalnya nah ini dia. Publication frequency. Nah, dia twice a year. Jadi 2 kali nih di Maret dan Oktober ya. Oh, tapi ternyata oke, mereka increase jadi 3 ya di March, Oktober dan Desember. Nah, ini ya frekuensinya. Ada beberapa yang terkadang nggak ditulis frekuensinya. Kita bisa lihat teman-teman bisa buka archive atau arsip ya. Arsip ini teman-teman adalah artikel-artikel mereka, jurnal-jurnal mereka yang sudah publish. Nah, teman-teman bisa lihat ya, oh ternyata dia 1 tahun 3 kali nih gitu ya. Itu bisa melihat di situ. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pengen baca artikel dari jurnal ini, teman-teman tinggal klik aja ya. Ini juga bisa di-download biasanya. Nah, tinggal pilih nih mau yang mana gitu. Teman-teman mau baca gitu ya, pilih, tinggal diklik aja PDF-nya, nanti tinggal download ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita langsung baca ke instruction
for authors. Jadi untuk penulis instruksinya apa saja. Kita lihat ya. Nah, teman-teman, untuk bisa submit ke jurnal yang teman-teman inginkan, teman-teman wajib juga untuk sign in terlebih dahulu. Ya, teman-teman harus sign in dulu di jurnal tersebut. Biasanya di sini nanti ada tulisannya ya. Nah, di sini login, nanti itu ada sign in. Nah, not user register with this site. Jadi teman-teman harus sign in lalu login karena semua proses submit itu dilakukan di website tersebut. Semua komunikasi dilakukan di website tersebut ya. Mungkin nanti di nextnya kita akan coba trial, tapi kita untuk hari ini secara umum dulu ya. Kita lihat apa saja sih yang harus kita ketahui sebagai penulis ya. Ini sudah ada nih teman-teman, bagaimana secara spesifik mereka mengatur. Yang tadi ditanyakan ya judul. Wah, di sini judul tidak boleh 15, lebih dari 15 gitu ya. Tulisannya harus apa? Ini sudah ada dijelaskan. Ini bisa juga teman-teman langsung di template-nya biasanya ada ya. Penulisan abstrak itu seperti apa? Harus 150 sampai 300 kata ya. Ini semua sudah ada. Jadi teman-teman silakan, dan setiap jurnal berbeda ya, teman-teman ini harus juga setiap jurnal itu memiliki peraturan yang berbeda. Jangan sampai kita menggunakannya rata untuk semua jurnal. Ya, teman-teman sebentar saya mau cas dulu sebentar. Oke. Oke, nah ini nanti biasanya juga kita diminta untuk menuliskan seperti bagaimana originalitas kita, ya, Turnitin dan segala macam itu turunan ya, turunan dari itu. Oke, ini secara umum sebenarnya ya. Bagaimana etikanya, tidak boleh plagiarisme dan lain-lain. Jadi itu. Oke, kita coba balik lagi nih ke Sinta. Oke, kita coba ya. Oh, ini. Nah, kita akan coba buka yang berbeda ya, yang ya sayangku. Kita balik lagi ke Sinta ini ya, supaya kita bisa melihat yang lain. Oke, misalnya psikologi ya. Oh, dia pakai bahasa. Oh, sort by-nya. Oke, sama. Jangan, kalau author itu penulis ya, salah ya aku. Biasanya lebih enak sih mencari jurnalnya ya, karena kan kita biasanya tidak terlalu familiar dengan penulis. Ini digital. Oke. Oke, kita lihat. Terus teman-teman mau misalnya, aku mau nyari Sinta 5, kita klik aja Sinta 5. Di filter Sinta 5. Misalnya kita Sinta 5, terus education ya, kita coba ya. Eh, cobain. Ya, kita ini sort by-nya per impact boleh. Education, filternya mungkin kita Sinta 5 ya, coba-coba ya. Nah, ini dia. Sinta 5. Oke, contohnya ya, misalnya dari Universitas Mataram kita coba ya. Progres pendidikan. Oh, ini ada yang menarik nih teman-teman. Saya coba buka ini. Jurnal Basic Edu. Ini kalau teman-teman yang baca-baca jurnal kayaknya sudah tidak asing ya. Jurnal Basic Edu ini cukup populer teman-teman. Dan ini uniknya ya teman-teman. Sebuah jurnal itu kan mereka diakreditasi uh, regularly. Jadi dulu saya pernah nembus di Jurnal Basic Edu pada saat Sinta 3 teman-teman. Dan ternyata sekarang Sinta 5. Jadi ada penurunan ya, tapi tenang aja. Eh, apa kalau teman-teman pada saat itu submitnya Sinta 3 seperti yang saya itu, artikel saya bernilai Sinta 3 gitu. Walaupun apabila sekarang submit di waktu sekarang itu dapatnya Sinta 5. Tapi ini juga yang unik, saya pernah waktu itu jurnal yang tadi saya perlihatkan artikel itu saya tujuannya itu Sinta 3 pada saat itu. Lalu menulis, disubmit, mereka bilang, "Oh, kami sedang akreditasi mau Sinta 2.
kalau lolos artikel ibu bisa menjadi Sinta 2. Dan pada saat itu harganya tuh masih harga Sinta 3 gitu ya. Dan alhamdulillah pas publish saya bisa ketarik jadi Sinta 2. Nah, itulah apa namanya pergerakan ya di dalam jurnal ya. Bisa naik turun teman-teman. Nah, oke, kita bahas jurnal Basic Edu. Jurnal Basic Edu ini banyak sekali. Apalagi teman-teman di dunia pendidikan yang nulis kayaknya tuh sering banget lihat Basic Edu ini. Kenapa? Nah, ini kenapa? Kita lihat ya di websitenya ya. Menarik ini Basic Edu karena mereka dalam 1 tahun, teman-teman, mereka menerbitkan berapa sih kita lihat di arsip. Di arsip mereka nih, coba kita lihat 2022 ya. 2022 mereka Desember 1, 2, 3, 6. Jadi 1 tahun 6, bayangkan teman-teman. Kita buka ya. Saya itu 2002 Desember kalau nggak salah di Basic Edu. Oke, kita buka. Satu publikasi, satu jurnal, Basic Edu itu banyak sekali lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, banyak lihat. Waduh, nggak kehitung ya. Aku nggak bisa gitu. Karena lebih dari 20, teman-teman. Lebih dari 20 dalam satu eh, tayang. Satu kali jurnal tayang ya. Jadi ini yang juga menarik ya, teman-teman. Mungkin dari segi, ini adalah artikel saya, Primary School Student Reading Interest ini publish di 2022 ya. Ini menarik kenapa? Karena untuk penulis ya sebenarnya kita memiliki kesempatan lebih banyak ya teman-teman ya. Wah ini sekalinya nerima nih banyak nih gitu ya. Tapi dari saya nggak tahu ya apa penyebab mereka merosot ke Sinta 5. Tapi saya rasa salah satu penilaiannya adalah citation index. Jadi berapa banyak artikel itu disitasi per banyaknya artikel yang dipublis gitu ya. Artinya semakin banyak artikel dalam satu jurnal itu tidak melulu baik loh gitu karena bisa saja artikelnya banyak tapi citasinya sedikit. Artinya kan pembaginya lebih banyak ya, nilainya lebih kecil gitu. Ini contohnya ya, ini kita lihat untuk Sinta 5 tapi teman-teman kalau mau nyoba nggak apa-apa ya. Tapi ini saya ingat dari salah satu guru saya, Bu Fitri, beliau S3 di ITB, seorang ibu sekolah lagi juga. Beliau bilang seperti ini, Teh Karin, kalau nulis itu target kita pada saat nulis itu jangan nanggung katanya ya. Jangan misalnya aku menulis buat Sinta 5 itu jangan. Teteh tuh mau nulis aja buat Sinta 1 gitu. Kenapa? Karena effortnya tuh sama teman-teman ya. Capeknya sama gitu ya. Pusingnya sama gitu. Jadi kita targetnya udah Sinta 1, tapi nanti misalnya lolosnya saya lolosnya Sinta 3 ya nggak apa-apa gitu. Dibanding kita set the standar Sinta 5 gitu ya. Kita tuh nggak ada gairah belajar dan gairah semangatnya tuh kurang gitu ya. Jadi diharapkan seperti itu. Nah, kita buka ya, kita bedah jurnal Basic Edu ini teman-teman. Ini juga bagus sekali karena isinya juga bagus-bagus. Saya juga sering sekali membaca artikel di dalam sini. Untuk fokus and scope-nya tentu education ya. Tapi education pun berbeda-beda ya. Kalau di sini ternyata dia in basic education. Basic education itu biasanya jenjang SD, SMP ya. Ada counseling, ada matematik tuh kan. Ini elementary school ya. Ada matematika, Indonesian language dan lain-lain. Ini teman-teman harus lihat di sini. Lalu, oh ya tadi saya lupa ya. Tentang yang harus diperhatikan juga adalah biaya publikasi. Nah, tadi saya lupa ya Sinta 1, nanti kita cek Sinta 1 berapa. Pengalaman saya, Sinta 1 tuh sudah berjut-jut ya, sudah berjuta-juta teman-teman ya. Tapi banyak juga loh yang gratis. Jadi ini juga berita baik ya teman-teman ya. Banyak yang gratis kok gitu ya. Tenang saja. Kita lihat artikel processing charge-nya. Untuk Basic Edu sendiri dia 400.000 ya, 400.000 untuk publikasinya. Dan kita bayarnya langsung ke jurnal ini ya. Jadi bukan kita membayar orang untuk membuat kita masuk ke sebuah jurnal ya. Teman-teman juga lihat author guideline-nya ya tadi ya untuk mencari template, Di sini nanti nah ini ada template jurnal. Kita lihat ya ini berbeda ya setiap jurnal itu berbeda. Ini template jurnalnya ya kita buka tapi ini beda. Aku pengen ngasih lihat nih beda sama yang sebelumnya ya. Nah, di sini dia boleh memakai bahasa Indonesia ya. Biasanya yang bahasa itu meminta bahasa itu Sinta 2 dan Sinta 1 ya. Ini sudah ada, ini harus wajib banget teman-teman ikuti ya. Oke, mungkin itu ya highlight sekarang mungkin
kita buka tanya jawab sambil saya baca dulu ya. Baca dulu di kolom komentar kalau nanti ada yang mau itu boleh raise hand. Oke, sebentar pertanyaannya saya end dulu ini ya. Sambil saya baca kolom chat. Oke. Tapi kalau artikel yang disubmit di Sinta terus keterangannya akreditasinya unknown berarti tidak masuk akreditasi ya. Iya, betul. Jadi carinya yang ada tulisan S1, S2, S3 sampai S6. Wah, baru tahu juga. Wah, ini juga teman aku nih. Ibu sekolah lagi juga yang baru lulus juga nih. Selamat, Teh Hartin. Teh mau nanya, adakah jurnalnya Sinta 1 sama 6 yang free terbitannya? Ada. Ada banget. Gimana cari tahunya? Rajin-rajin untuk membuka website. Jadi dulu aku inget banget sama teman-teman sekelas itu ya, eh, saling bantu gitu kayak eh, di kelas itu dibuka nih. Oh yang ini, ya masuk skupnya gitu ya. Ini fee-nya, wah ini 600.000, skip gitu ya, skip. Cari lagi, wah ini 200.000 kayak gitu. Nah, serunya kalau teman-teman di sini mungkin yang lagi kuliah aktif ya teman-teman, ada beberapa mata kuliah itu yang berkelompok. Kayak dulu saya pernah menerbitkan di Sinta 2 berkelompok, itu dibagi. Jadi enak. Misalnya 1 juta bagi 5. Jadi jadi irit gitu ya. Tapi teman-teman mau nyari gratis boleh. Tapi mungkin biasanya yang gratis jarang dan biasanya apa namanya mereka tuh terbitnya jarang, terus agak sulit masuknya gitu ya. Tapi ada. Berarti ada kemungkinan artikel kita tidak diterima. Ada banget, Mbak Hesti. Aku kalau teman-teman lihat, wah, Teh Karen bisa 10 publikasi gitu ya. Banyak yang ditolak. 2 artikel aku ditolak. Yang pertama itu katanya tidak sesuai scope gitu ya. Yang satu lagi itu apa ya dulu ya? Aku lupa deh. Pokoknya pernah ditolak juga, teman-teman. Jadi kemungkinan artikel tidak tuh ada, tapi nggak apa-apa. Ditolak itu biasanya mereka ngasih tahu kenapa kita ditolak. Makanya kita bisa perbaiki ya. Teh Karin butuh berapa lama proses antara submit sampai mendapatkan kabar? Nah, ini pun bisa beda-beda ya Mbak Izati. Ada yang lama gitu ya, sampai setahun lebih 2 tahun gitu. Bahkan aku di semester 1 dulu gitu ya, berarti 2 tahun yang lalu, itu kayak submit, submit, submit gitu ya. Lupa gitu ya, baru di tahun berikutnya ada email. Itu pun ditolak. Kalau diterima ya, ditolak. Jadi memang prosesnya tuh beda-beda. Ada yang lama, ada yang sebentar. Nah, ada satu lagi teman-teman, biasanya di beberapa jurnal itu ada yang namanya fast track. Nah, ini legal ya teman-teman. Ini fast track bukan yang ilegal gitu ya di luar, tapi biasanya mereka tuh memprioritaskan kita untuk dicek terlebih dahulu. Fast track ini memang biasanya lebih mahal ya. Biasanya misalnya kalau yang reguler misalnya 750.000, tapi di reviewnya 3 bulan gitu ya. Biasanya mereka menawarkan fast track ini lebih mahal. Misalnya yang tadinya 750 jadi 1.500.000, tapi dalam 2 minggu itu bisa direview. Apakah fast track itu sudah pasti masuk? Biasanya mereka tuh akan melihat dulu di awal. Mereka baca dulu screening gitu ya. Kalau misalnya, oh ini bisa masuk tapi membutuhkan banyak revisi, biasanya tuh pasti ada revisi. Ada revisi tapi ini bisa nih. Nah mereka juga baru ditawarkan fast track itu. Jadi bukan berarti fast track itu, wah saya bayar mahal udah pasti masuk. Enggak. Fast track juga itu adalah tahapan kedua setelah melihat artikel kita pada saat kita submit di awal tuh, oh ini oke nih, gitu. Jadi bisa. Teh kalau mau pakai kuesioner minimal berapa responden? Nah ini teknikal ya, untuk suatu kuantitatif itu memang ada hitungannya gitu. Jadi dari berapa banyak populasi nih, misalnya ada sejuta sejuta nih populasinya. Misalnya saya mau mengukur eh, minat baca anak SD kelas 5 di Kecamatan Cipedes. Kita harus tahu populasi semuanya ada berapa. Itu ada hitungannya ya, Mbak Izati ya. Harus berapa sampel gitu. Tapi untuk mini research, aku juga dilatih sama dosen-dosen aku untuk kalau cuma latihan gitu ya, bisa kok mengambil sampel minimal 20. Itu mengikuti juga kaidah metodologi penelitian eh, yang teman-teman pelajari ya. Biasanya kalau yang humaniora itu ada Creswell atau misalnya apa namanya, aduh profesor siapa ya kok saya lupa ya, Sugianto misalnya, itu bisa dibaca di situ ya. Berarti kalau ditolak fee-nya hangus ya.
Kalau kita nggak bayar fee dulu di awal, Teh Gina. Jadi fee itu kita harus bayar kalau sudah diterima. Jadi biasanya kita pertama itu kita kirim naskah, lalu mereka akan baca nih. Mereka akan baca, pilihannya adalah ditolak atau diterima. Diterima pun tidak mentah-mentah diterima. Ada, nah ini juga menarik ya teman-teman. Pada saat naskah kita diterima, kita tuh akan direvisi bisa beberapa kali ya karena mereka ada beberapa editor misalnya. Beberapa kali revisi, revisi satu benerin, revisi dua benerin. Itu harus sabar dan harus em, sesuai dengan deadline mereka. Nah, aku punya cerita juga. Jadi aku pernah masuk jurnal Sinta 2, terus udah diterima nih. Udah diterima, revisi. Aku udah ikut. Sampai 2 kali udah ikut. Pas revisi ketiga keempat, itu pas banget sama aku sidang tesis. Jadi waktu itu, ya Prof. Sugiana betul. Jadi waktu itu, aku nggak sempet. Aku nggak sempet, kelupaan bablas. Padahal aku udah keterima, tapi belum bayar ya pada saat itu. Udah keterima, terus akhirnya karena aku melewati deadline yang mereka minta, mereka bilang, langsung ditolak gitu. Sebenarnya sedih banget sih karena untuk sampai di titik revisi aja itu tuh menurut saya sebagai penulis itu udah alhamdulillah banget gitu karena untuk diterima menjadi bisa direvisi itu sulit teman-teman. Jadi ya itulah jadi harus mengikuti juga deadline mereka. Jadi waktu itu jadi tenang aja Teh Gina kalau misalnya ditolak itu kita nggak harus bayar di awal. Biasanya pembayaran itu setelah naskah kita sudah berkali-kali revisi baru bayar pada saat akan publikasi gitu. Nah, boleh teman-teman kalau ada pertanyaan lagi, kalau misalnya bertanya langsung boleh banget. Nanti akan saya jawab. Gitu. Silakan ada yang mau bertanya. Teh, boleh langsung teh? Boleh dong. Hai Mbak, dari Aceh ya berarti ya? Iya, Mbak. Ini Masya kalau Allah. satu naskah itu boleh nggak kita taruh di berapa di Sinta, misalnya yang 3, 4 gitu, boleh nggak di dua gitu? Nah, keren banget nih pertanyaannya Mbak Jud. Makasih Mbak Jud. Jadi pada saat kita telah mempublikasikan dalam satu jurnal ya, baik itu berapapun sintanya, itu tidak bisa naskah yang sama kita publikasikan lagi di jurnal yang lain. Karena persyaratan untuk masuk ke jurnal itu mereka biasanya ada persyaratan belum pernah dipublikasikan gitu ya di media manapun gitu. Kenapa sih harus kayak gitu? Nah, ini berhubungan dengan apa, teman-teman? Berhubungan dengan originalitas atau karena mereka ini kan nanti kalau kita sudah publish ya itu sudah terhubung satu sama lain ya. Kalau misalnya nanti ada dua artikel yang sama, itu tuh bisa terbaca plagiarisme, teman-teman ya. Karena itu kan sama persis, jadi tidak bisa. Jadi teman-teman, tapi kalau misalnya belum publish ya, misalnya ini aku belum publish tapi aku mau coba-coba, itu Nah, boleh itu. walaupun gitu ya, walaupun agak riskan, Mbak Cut. Agak Oh, riskan. Kenapa? Kalau aku sih kalau kalau kita tidak memiliki waktu yang nggak dikejar-kejar waktu gitu ya, lebih baik sih satu-satu gitu, satu-satu dulu, tunggu nih kabarnya gitu ya, baru yang lain. Kenapa? Ini sebenarnya kekhawatiran aja. Kalau misalnya ini diterima gitu ya, gimana kita bingung gitu mau menolak, khawatirnya nanti kita di backlist gitu ya. Ini salah satu tips juga yang saya eh, sering sekali bilang ke teman-teman saya bahwa pada saat kita memilih jurnal ya, usahakan yang ada nomor WA aktif, Mbak Cut. Kenapa? Karena hmm. nanti kan kita komunikasi itu via email gitu ya, via website nih itu kan kadang kita nggak on gitu ya. Adanya komunikasi WhatsApp ini biasanya saya tuh memilih yang ada WhatsApp-nya. Jadi pada saat saya sudah submit di web mereka, saya chat gitu ya. Tentunya dengan apa namanya bahasa yang sangat sopan gitu ya. Selamat siang, perkenalkan saya Karinta Utami dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya baru saja submit gitu. Jadi untuk trackingnya lebih mudah gitu ya. Kita di ghosting jurnal siapa korbannya? Saya juga sempet di ghosting gitu kayak lama banget nih nggak dibales-bales gitu karena memang tidak semua memiliki kecepatan yang sama untuk mereview tuh Teh Hartin ya di ghosting gitu ya lama-lama ditunggu-tunggu pas jawabannya ditolak gitu ya. Nah biasanya saya juga menyarankan ke teman-teman saya dulu di kuliah nih Mbak Cut kalau misalnya kita udah submit nih terus misalnya 1 bulan nggak apa namanya nggak ada ini terus pengen deh pindah ke yang lain. Nah caranya bisa Mbak Cut email ke jurnal tersebut ya,
bilang bahwa maaf saya telah submit tapi saya tidak apa ya, saya sudah submit per tanggal berapa, saya sangat menunggu informasi, tapi mohon maaf saya harus menarik artikel saya untuk saya publikasikan di yang lain gitu. Itu sebagai senjata sih ya. Jadi kita tuh pada saat nanti misalnya, oh ini udah masuk kok kamu submit ke yang lain gitu. Oh maaf saya sudah mengirim email dan lain-lain gitu. Jadi sarannya memang eh, ditunggu ya, tidak tidak dalam bersamaan. Gitu. Itu tadi salah satu tipsnya ya, cari yang ada WhatsApp-nya. Itu berguna banget Mbak Cut, karena apalagi kalau kita lagi kuliah ya itu dikejar ini ya, dikejar tuntutan kita harus ada artikel. Nah, itu bisa digunakan ya. Kasih banyak, Mbak. Makasih Mbak Cut. Sama-sama. Ada rencana bikin komunitas penelitian. Aduh, kalau kalau pengen sih sebenarnya ya, tapi semoga nih aku pengen si ibu sekolah lagi ini menjadi community yang menghubungkan para ibu sekolah lagi ya, karena di dalamnya tuh tidak hanya penelitian. Aku lupa, aku tuh nanti mungkin setelah ini aku share PDF-nya yang berisi link-link hidup tentang dari mana aja sih aku belajar penelitian ya, karena beberapa juga ada videonya. Kalau ngirim naskahnya teh boleh nggak ke beberapa jurnal? Kalau ngirim naskahnya boleh ke beberapa jurnal. Itu sama ya kayak pertanyaan Mbak Ju tadi ya. Naskah yang sudah terbit tidak bisa dikirimkan lagi, tapi kalau misalnya mau coba-coba nih ke beberapa jurnal gitu, kalau saran Karin sih mungkin beda-beda ya, tapi kalau saran Karin itu satu-satu dulu. Satu dulu, biar fokus. Kalau artikelnya sama tapi beda bahasa, bisakah kita submit artikel sama tapi beda bahasa? Kalau cuman merubah aja, sepertinya nggak bisa ya. Itu khawatirnya terkena plagiarisme juga. Gitu. Itu Mbak Izati. Untuk bisa proceeding, Teh. Gimana maksudnya Mbak Cut? Untuk bisa diseminarkan, Mbak, itu gimana tuh? Oke, nah ini aku nggak ada slide-nya, tapi aku sharing sedikit ya tentang proceeding, teman-teman. Kalau teman-teman mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seminar proceeding, ikuti saran aku. Kenapa? Karena tingkat kesulitan penulisan proceeding dan jurnal berbeda, teman-teman. Dulu, waktu saya kuliah, saya mikirnya gini, wah kayaknya kalau seminar nih lebih susah nih, lebih harus perfect gitu ya. Ternyata dari dosen saya bilang, enggak Karin, proceeding itu justru lebih mudah. Kenapa? Namanya aja proceeding, artinya masih dalam proses. Jadi artikel itu masih bisa diperbaiki sebelum publish gitu. Jadi dan biasanya pun pengalaman saya berapa kali ya ikut proceeding itu 4 kali ikut proceeding selama 2 tahun itu memang pada saat kita submit itu kemungkinan lolos besar. Walaupun nanti revisinya di belakangan ya pada saat mau publish. Tapi itu kesempatan untuk kita bisa teman-teman. Jadi kalau ada proceeding saya sarankan ikut. Nah untuk teman-teman di bidang pendidikan ada informasi di Oktober-November ini S2 UPI Pendas Bandung itu ada conference. Nanti saya send di grup ya. Itu conference itu tahun lalu saya ikut. Alhamdulillah the best presenter. Jadi itu ikuti aja teman-teman. Saya nggak bisa bahasa Inggris teh. Tenang aja. Proceedingnya online. Ada teman saya yang nggak bisa bahasa Inggris tapi dia semangat. Dia ikut. Dia full membaca gitu ya. Membaca. Dan kalau dilihat dari grammar, dilihat dari cara dia berbicara, tidak sempurna, tapi nggak apa-apa. Itu adalah lahan untuk teman-teman bisa berlatih. Jadi itu dia ya. Untuk proceeding itu bisa teman-teman biasanya proceeding itu awalnya tahapannya minta abstrak. Jadi mereka minta abstraknya aja dulu. Kirimkan abstrak, nanti kalau sudah lolos mereka minta artikel. Biasanya setelah itu mereka tidak meminta revisi artikel. Mereka kirim artikel full artikel kita ya, lalu langsung seminarnya. Jadi kita mempresentasikan di hadapan semua peserta ya. Setelah itu untuk bisa terbit publikasi jurnal proceeding, nah itu masuk lagi stepnya adalah revisi tadi gitu. Gitu Mbak Icut untuk proceeding ya, untuk seminar. Makanya kenapa saya tuh seneng banget ikut seminar pada saat kuliah itu tadi banyak teman gitu. Saya ketemu banyak teman waktu itu di UNES, di Semarang, di India, di UPI Bandung itu luar biasa banget gitu. Ada lagi pertanyaan teman-teman mungkin di 2 menit terakhir ya kita durasinya. em,
60 menit tambah 15 menit untuk diskusi. Nah, kira-kira nih teman-teman untuk selanjutnya, karena kan untuk menulis artikel nih banyak banget ya, teknis banget gitu. Kira-kira nih kelas apa lagi nih yang pengen? Kayaknya tuh ya, pertama tuh menelitinya, lalu menulisnya, terus submit. Ini tricky banget. Bagaimana submit ke jurnal? Ngeklik apa di websitenya? Abis ini kita ngapain? Itu juga kayaknya kalau ada waktu ya nanti kita bikin kelasnya ya. Tips jadi best speaker di conference teh. Nah, ini adalah kemampuan public speaking yang diasah ya. Em, jadi biasanya kategori itu berbeda-beda. Dulu itu saya best paper and presenter di tahun pertama waktu di India. Itu saya bisa mengetahui ya mengapa bisa menang gitu ya. Ini bukannya gimana ya sama peserta yang lain. Peserta yang lain tuh bagus-bagus banget penelitiannya. Tapi untuk kategori best presenter itu dilihat adalah bagaimana cara kita mempresent penelitian kita. Nggak peduli kita penelitiannya bersaingnya sama profesor yang penelitiannya udah pasti bagus banget gitu ya. Tapi pada saat dia mempresent ya em, ya bagus tapi biasa aja. Itu beda dengan mungkin saya yang memiliki ketertarikan dan pengalaman di public speaking yang kayaknya tuh aku pengen mengemas itu menjadi sesuatu yang lebih menarik. Jadi waktu India itu yang saya notice mereka itu nggak tahu ya mungkin ya peserta pada saat itu ya mereka itu PowerPoint-nya kebayang nggak sih teman-teman PowerPoint-nya itu adalah seperti teman-teman memindahkan tulisan tesis teman-teman skripsi teman-teman ke PowerPoint. Jadi kayak eh, misalnya introduction itu paragraf padat. Nah, itu tuh sebenarnya dihindari untuk presentasi ya. Ini juga tips yang apa namanya bab lain lagi nih. Bagaimana caranya kita bisa mempresentasikan itu. Ada dua faktor sih kalau dari Karin. Yang pertama adalah kemampuan public speaking dan yang ke satu lagi adalah kemampuan kita menampilkan slide presentasi gitu. Tapi kalau proceeding itu belum tentu publish jurnal ya. Iya, aku pernah ikut conference jurnal tapi nggak pernah publish jurnalnya. Iya, betul. Teh Gina. Biasanya dalam suatu seminar internasional di akhir mereka menawarkan mau publish di mana? Mau publish proceeding jurnal biasanya free, nggak bayar proceeding jurnal ini. Atau jurnal Sinta 1, Sinta 2, Q1, Q2 ya. Itu biasanya berbayar gitu. Jadi memang informasinya harus ikut sampai ujung ya. Karena bisa saja ikut conference tapi tidak publish seperti yang Teh Gina ini ya rasakan ya gitu. Itu ya teman-teman, saya buka satu lagi pertanyaan. Kalau sudah tidak ada, nanti kita tutup sesi pertama ini, episode pertama dari sharing saya pada aku mau coba. Untuk dapat info seminar itu di mana ya Teh Karin? Info Oke, proceeding itu, seminar itu. info seminar itu memang apa ya banyaknya sih biasanya di akun-akun mereka gitu ya. Contohnya saya tuh tahu seminar-seminar itu misalnya dari Instagramnya Pendas UPI Bandung gitu atau dari orang per orang. Jadi biasanya itu kita kalau sudah pernah ikut conference, biasanya kita dihubungi lagi untuk ayo apa namanya ikut nih gitu ya di jurnal yang ini di proceeding ini di seminar ini gitu biasanya. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada info bisa kita saling berbagi info karena memang paling terbanyak itu dari orang per orang ya, dari ajakan dari teman gitu ya. Karena biasanya memang kalau misalnya kita nyari ke apa website atau Instagram mereka gitu ya. Oh ini ada nih website conference alert. Oh iya boleh nih dicoba ya teman-teman. Betul-betul biasanya ada juga ya. Oke sebentar aku tuh pengen pakai yang ini tapi nggak bisa ya. Ada Terida mau bertanya kah? Tadi ngangkat tangan Terida boleh? Aku izin ngomong langsung ya. Boleh. Ah, ini tuh berarti aku mau masuk aja sih kelanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi Mm-mm. untuk proceeding berarti itu belum berarti apa yang masih di proceeding tuh berarti aku bisa pakai ya yang 7 tahun yang lalu itu. Gimana gimana teh maaf? Proceeding? Bis-
Jadi maksudnya aku sempat masuk proceeding entah apa internasional juga tuh sih itunya. Cuma emang masih Oke, proceeding bukan jurnal gitu kan. Berarti aku oke. masih bisa pakai itu kah? Tapi udah publish belum Teh? Publish tapi itu publish atau bukan ya? Coba nanti aku kirim linknya ke Teh Karin ya. Oke, Maksudnya itu boleh. apa memang Mm-mm. sekedar kumpulan reading atau dia memang soalnya di Atlanta Press. Oh gitu. Nah, proceeding juga bisa berupa jurnal, namanya eh, eh, jurnal proceeding gitu Teh. Jadi bisa dipastiin aja nanti apakah itu sudah publishnya jurnal proceeding atau cuman ya Teteh mengikuti seminarnya aja. By the way, Teh Karin angkatan berapa? Wih, ngomongin angkatan ya. Aku angkatan 2021, S2-nya. S1-nya saya 2007. 2007 waktu itu di Bandung. Oke, boleh Teh Gina. Teh, berarti kalau misalnya kita sudah proceeding tapi belum publish jurnal, berarti si artikel kita meskipun itu penelitian 2018, berarti bisa diajukan lagi ya, Teh? Bisa Teh Gina. Cuman perlu diingat juga ya ke apa ya? Kebaruan dari tulisan itu mempengaruhi pada saat kita submit gitu. Jadi, tapi kalau misalnya walaupun 2018 tapi masih relevan, potensinya lebih besar gitu. Kayak gini. Boleh dicoba aja. Kalau belum belum publish di proceeding itu boleh banget dicoba untuk dipublishkan ke jurnal gitu. Dan teman-teman jangan khawatir ya, tadi pertanyaan Teh Gina juga tugas kuliah harus pusing gitu gimana caranya. Teman-teman bisa memulai dengan literatur review dulu aja. Itu yang paling mudah ya. Walaupun nggak mudah juga sebenarnya ya. Literatur review kayak mudah gitu karena kita nggak perlu cari data, tapi nggak mudah juga sebenarnya karena kita memerlukan pisau penelitian lebih dalam untuk bisa membahas itu dari segi literatur gitu. Oke, teman-teman, kayaknya kita sesi berfoto bersama dulu ya. Oke, Bayu mau foto dulu dong sebentar ya. Boleh kalau yang berkenan dibuka kameranya boleh. Untuk yang tidak berkenan dipublis, boleh memakai filter ya. Oke. Bisa gaya. Satu, dua, tiga. Oke. Wah, Teh Nurul baru buka kamera. Kita foto lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman, terima kasih sesi malam hari ini. Nanti untuk rekamannya akan Karin sharing, akan Karin share di WA Group. Jadi teman-teman nanti di WA Group akan dibuka mungkin dalam seminggu ini. Kita bisa diskusi lanjutan di sana. Link rekaman juga di sana, bisa diskusi. Dan nanti juga kalau misalnya teman-teman punya saran nih, tema apa lagi nih untuk sharing selanjutnya, mungkin juga bisa saya hadirkan juga yang memang kemampuan apa ya profesionalismenya di bidang ini saya hadirkan di sini untuk nemenin teman-teman gitu. Terima kasih atas malam hari ini. Semoga kita semua diberikan semangat belajar menggebu-gebu seperti malam ini ya. Apalagi mungkin di sini kebanyakan adalah seorang ibu. Gimana seorang ibu itu dipupuk rasa ingin belajarnya itu sebagai bekal kita mendidik anak. Semoga malam hari ini semuanya berkah, sehat selalu. Salam untuk keluarga semuanya ya, teman-teman. Terima kasih. Semangat. Sama-sama Teh, makasih banyak Teh. Makasih banyak Mbak Cut dan teman-teman semua. Saya stop dulu rekamannya.